Ini saya kasih rahasia yang cepat. Kalau 1 dan 2 diraih, yang ketiga ikut. Jadi nggak usah sibuk nyari harta, nggak usah sibuk. Ibu kuatkan iman, itu harta datang dengan sendirinya. Demi Allah saya katakan, kuatkan iman, harta dipermudah oleh Allah. Yang suka adzan di masjid imannya kuat tidak? Saking kuatnya dia bahkan bangun sebelum adzan kan? Pernah nggak ada marbot kekurangan rizki? Nggak ada. Tercukupi. Ya. Ya Allah, gimana cara mengekspresikannya ya? Sekarang iman itu yang kurang. Jadi yang pertama dikejar, tingkatkan dulu imannya. Kalau sudah iman kuat, nanti di hati ada punya perasaan begini, saya punya Allah. Tuh kalau sudah ada begitu, saya punya Allah, maka semua yang besar jadi kecil. Masalah tuntas. Masalah tuntas. Sekarang yang terjadi, karena rasa punya Allah itu kurang, sehingga tidak punya keyakinan. Padahal inna ma'al usri, kata Al-Quran, setiap ada kesulitan, aku berikan solusi. Kamu tinggal minta, aku berikan solusinya. Cuma karena lemah di imannya, tidak dikuatkan faktor ini, problemnya apa? Berkurang kedekatannya dengan Allah, sehingga muncul semua urusan dunianya. Ya, iman. Yang kedua apa? Ilmu. Yang ketiga apa? Ingat urutannya, urutkan dari iman dulu, ilmu dulu, harta akan ikut dengan sendirinya. Jelas? Cara mencarinya, satu rumusnya. Dan ini tolong dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau anaknya ingin otomatis ikut, orang tua perbaiki. Biasanya, kalau orang tua sudah merubah dari awal, itu anak dengan sendirinya akan diberikan oleh Allah percikan kesolehan orang tuanya. Langsung dia berubah. Dan ibu nggak capek. Ya, ibu nggak capek. Jadi gini, kan ada yang memulai begini ya, minta sama anak nuntut, tapi orang tua nggak kerjakan. Nak ke masjid, orang tuanya enggak, ya kan? Baik, ada yang kedua, anak diminta oleh orang tua, tapi sama-sama mengerjakan. Jadi ayahnya ke masjid, anaknya ke masjid. Ibunya ngaji, anaknya diminta ngaji. Ada yang begitu? Yang ketiga, ini yang lebih luar biasa sebetulnya untuk memulai. Ibunya dulu, ayahnya dulu memperbaiki diri. Setelah itu, Allah akan lembutkan hati anaknya, tidak diminta, langsung dia ikut. Rumusnya cuma satu, tingkatkan takwa. Maaf ya, satu pertanyaan jawabannya akan panjang ini. Kuncinya apa? Takwa. Kalau mau meningkatkan iman, rumusnya takwa. Kalau mau mendapatkan tambahan ilmu, rumus pertamanya takwa. Belajar itu yang kedua. Kalau takwa sudah ada, belajar akan cepat sekali didapatkan. Kalau mau harta ditingkatkan oleh Allah dengan berkah, kuncinya takwa. Ya, saya cepat. Perhatikan dulu janji Allahnya. Terkait masalah, kalau takwanya meningkat, itu setiap ada masalah diringankan oleh Allah sehingga kita mudah menjalaninya. Jadi bukan nggak punya masalah, setiap akan ada melewati masalah, masalahnya dikecilkan oleh Allah. Diringankan dulu sehingga ketika dihadapi seakan-akan nggak punya masalah. Padahal dia menghadapi masalah. Bu, saya duduk di sini, jangan dikira saya nggak punya masalah. Ini masalah ibu semua nih, tanyakan ke saya sekarang. Tapi banyak. Tapi poinnya satu, ya. Perhatikan Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kuncinya. Wa yarzuqhu min haitsu la Kaget kan? Nah, nanti kalau Allah mudahkan lebih kaget daripada itu. Ya. Saya ulang. Wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya, yaj'al lahu makhraja. Saya janji, kata Allah, saya berikan solusi di setiap masalah yang ia hadapi. Jadi sebelum menghadapi masalah, dikecilkan dulu. Sehingga ketika dilewati seakan-akan gak ada masalah. Senyum, selesai. Padahal bagi banyak orang mungkin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Saya diantar oleh yang mendampingi di Jakarta satu kali. Ini kisah nyata. Hari Jumat
saya akan mengisi khutbah di Kuningan. Begitu di jalan, sudah mepet waktu, kan ada jalur darurat ya di bahu sebelah kiri. Saya merasa saya sedang darurat, karena sebentar lagi waktu Jumat. Masuklah ke bahu itu. Alhamdulillah ada polisi. Begitu berhenti, polisi betul menunaikan tugasnya dengan baik. Jadi begitu beliau mendekat ke arah pengemudi, saya di sampingnya. Itu yang bawa mobil, kawan kami, cukup senior, langsung mau mengeluarkan SIM. Saya bilang tunggu dulu, kan belum ditanya. Begitu dibuka, mau kemana katanya kan? Saya langsung jawab, mau khutbah Jumat Pak, gitu kan? Ini mau sudah dekat Jumat. Oh iya, silahkan. Saya bilang sama kawan yang nyupir, Pak, kan saya bilang apa? Pertanyaannya mau kemana? Bukan tanya SIM. Kadang-kadang kan yang terjadi beda. Ditanya mau kemana, yang dikeluarkan 100.000. Kan itu tidak mendidik kan? Ya kadang-kadang persoalan itu kalau kita hadapi secara proporsional dan kita bertawakal pada Allah dengan nilai takwa, itu Allah ringankan sebelum kita menghadapi. Cuma disampaikan apa adanya. Kalau tilang ya tilang. Selesai kan? Anda ditilang, siapa? Udah selesai. Lantas kenapa harus dipersulit? Nah, hanya poin besar yang mau saya sampaikan adalah telah banyak pembuktian lewat perjalanan sejarah orang-orang yang mampu meningkatkan takwa, maaf sekali, tidak pernah dalam hidupnya diresahkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Semua mudah. Utsman hidupnya mudah tidak? Sulit sebelum bertakwa. Bilal hidupnya mudah tidak? Bukan hanya sulit, tersiksa sebelum bertakwa. Perhatikan, ketika dia mendekati Allah, apa yang terjadi? Semua status budak dimerdekakan, status gak punya dipunyakan, dan terhormat sampai sekarang namanya dikenang. Walaupun hidupnya hanya lekat dengan azan. Nih,